Selamat datang kembali di video Nerd in the Woods bareng gua Budi Ismail. Kali ini gue bakal ngebahas makhluk kriptid dari Jepang yang bernama kappa, atau juga sering disebut kawataro atau kawako, yang artinya adalah anak kecil dari sungai. Nah, makhluk kriptid ini di agama Shinto di Jepang itu juga masuk dalam kategori salah satu yokai atau siluman. Kappa memiliki tubuh seperti ukuran anak-anak berumur 10 dan 12 tahun. Memiliki kulit berwarna hijau yang bersisik seperti reptil. Kadang diceritakan memiliki paruh burung sebagai pengganti bibirnya, dan cangkang yang mirip seperti cangkang kura-kura di punggungnya. Salah satu ciri khas kappa ialah terletak pada bagian kepalanya yang berbentuk seperti mangkuk yang menampung air sebagai sumber kekuatannya. Habitat kappa sering disebut berada di rawa dan sungai-sungai yang ada di Jepang. Kappa seringkali terlihat oleh penduduk sekitar sedang berada di tepian sungai, dan disebutkan kappa cenderung sebagai makhluk yang usil. Namun tidak jarang apabila kappa mengetahui dirinya sedang dilihat oleh seseorang, makhluk ini cenderung menghindar masuk ke dalam air. Penampakan kappa sendiri sudah tercatat dimulai sejak zaman Edo di tahun 1603 sampai dengan 1868. Dalam kamus Jepang Portugis yang disusun oleh misionaris Jesuit dari Portugal pada tahun 1603, kappa disebutkan sebagai hewan yang perpaduan antara kera dan kura-kura yang hidup di sungai. Penampakan kappa dilaporkan terjadi di seluruh Jepang dan dari berbagai zaman. Daerah yang paling populer dengan penampakan kappanya ialah daerah Tono yang terletak di prefektur Iwate, utara Jepang. Bahkan di sana terdapat kuil bernama Jokenji Temple yang khusus dibuat untuk menghormati kappa. Dan di belakang kuil tersebut terdapat aliran sungai kecil yang dipercaya menjadi tempat tinggal dari kappa tersebut. Di sana juga terdapat pemancing kappa yang bertugas sebagai pemandu wisata di daerah itu, yang akan menceritakan tentang asal-usul kappa kepada para turis yang datang. Salah satu pemancing kappa bernama Haruo mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat kappa secara langsung. Namun sang kakek yang juga pemancing kappa menceritakan pernah secara langsung melihat kappa. Jadi si Haruo ini sebagai profesi pemancing kappa itu dia tidak pernah secara langsung melihat kappa, namun kakeknya itu pernah melihat kappa sebanyak 2 kali. Yang pertama saat berada di sungai dekat kuil tersebut. Si kappa ini seperti yang dideskripsikan tadi, mereka memiliki cekungan di kepalanya yang menampung air gitu. Dan yang kedua saat kakek Haruo pulang dari kuil di sore hari saat hujan di sungai, si kakek Haruo ini melihat si kappa itu mukanya merah kayak menahan amarah. Kappa sangat terkenal di Tono berkat dongeng lokal berjudul Tono Monogatari, The Legend of Tomo, yang dibuat pada abad ke-20 yang memuat cerita-cerita lokal Tono, salah satunya tentang kappa. Penampakan kappa terakhir yang bisa diklaim oleh penduduk lokal terjadi pada bulan Juli tahun 1974. Kappa juga sering disebut sebagai setan air di Jepang karena kebiasaan kappa yang suka menenggelamkan manusia dan menghisap isi perut manusia melalui melalui lubang anusnya gitu. Jadi dihisap dari bawah isi perutnya itu. Namun ternyata kappa lebih memilih ketimun dibandingkan dengan isi perut manusia. Diceritakan kalau kappa sangat terobsesi dengan ketimun, sehingga orang-orang di Jepang pada zaman dahulu sering melemparkan ketimun dengan nama mereka sendiri atau nama anak-anak mereka ke sungai atau danau yang diduga sebagai sarang kappa, dengan tujuan agar kappa tidak mengganggu mereka saat berada di sungai atau danau tersebut. Kappa juga memiliki kelemahan, yaitu apabila air yang tertampung di cekungan kepalanya tumpah, maka dipastikan kappa akan kehilangan seluruh tenaganya, bahkan pingsan. Selain itu, kappa juga diceritakan memiliki kemampuan dalam pengobatan, khususnya patah tulang. Sehingga tidak jarang pada zaman dahulu orang-orang memiliki masalah tulang berkunjung ke sungai sembari membawa ketimun dengan harapan kappa mau mengobati mereka setelah diberikan ketimun tersebut. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan kappa. Kappa mungkin adalah sebagian dari kasus banyaknya kasus salah lihat oleh orang-orang di Jepang, karena makhluk-makhluk kriptid ini sebenarnya tricky. Jadi kebanyakan itu kasus salah lihat dari angle-angle tertentu sehingga memunculkan bentuk-bentuk yang aneh gitu. Baik itu dari angle tertentu atau dari pencahayaan, mungkin mereka ngelihatnya saat cahaya lagi redup di sore hari atau mau menjelang malam. Jadi
Mereka salah mendeskripsikan hewan-hewan yang sudah ada, padahal udah ada gitu. Jadi mereka bilangnya bentuknya kayak humanoid lah atau apa. Ada satu hewan yang paling mendekati deskripsi dari kappa ini. Hewan tersebut adalah salamander raksasa Jepang yang memiliki ukuran sampai dengan 3 meter lebih, yang menjadi hewan paling sering diduga sebagai kappa. Karena memang hewan ini hidup di sungai-sungai dan danau berair jernih yang juga merupakan tempat yang sering didatangi oleh orang-orang. Siluet dari hewan ini dari dalam air sering terlihat seperti makhluk humanoid. Namun sejumlah kemungkinan lain masih bisa dikaitkan dengan penampakan kappa. Mungkin saja ada spesies amfibi dari zaman es yang masih hidup seperti Temnospondyle yang hidup di Jepang, atau mungkin spesies kura-kura pemakan ketimun yang belum teridentifikasi sampai dengan saat ini. Jadi beberapa kemungkinan itulah yang bisa kita simpulkan kalau kappa, penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh orang sebagai kappa itu. Atau mungkin juga bisa kita simpulkan kalau kappa ini ternyata memang yokai atau siluman. Jadi makhluk-makhluk entitas yang metafisika, yang bukan makhluk-makhluk fisik yang ada di dunia kita gitu. Jadi makhluk-makhluk yang kebetulan memang ya siluman lah, yang lagi menampakkan wujudnya di sekitaran sungai atau danau gitu. Oke, untuk video tentang kappa ini sekian dulu sampai di sini. Nantikan terus video dari Nerd in the Woods bareng gua Budi Ismail di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.